Cerita cinta, ternyata istriku CEO. Bab 101. Untuk cerita lebih lengkapnya, buka playlist di channel ini bosku. 2 hari setelah laporan itu, di ruang tamu rumah Alea, suara riuh tawa dan canda terdengar. Faye dan Alice duduk berhadapan dengan Alea, saling melontarkan ejekan sambil memainkan papan ular tangga. Faye memutar dadu dengan penuh semangat, lalu melompat senang. Yes, gue naik ke tangga terakhir. Ini pasti takdir gue jadi pemenang. Alice menepuk tangannya keras-keras. Keren, Faye menang duluan. Tinggal kita berdua nih, Alea. Oke, Alea, lo harus fokus. Ini soal hidup dan mati, atau minimal soal harga diri lo. Alea mencoba melempar dadunya. Lebay lo, suruh masak aja antara hidup dan mati, omel Faye. Alea mendengus. Ya soalnya gue gak bisa masak, dodol. Udah, buruan jalan lo. Sama gue juga enggak bisa masak tahu. Di antara kita kan cuma Faye yang pernah masak telur dadar gak keasinan, Alice menimpali. Cak, iya gue lempar nih. Alea kembali mengocok dadu di tangannya. Dadu terlempar dan berhenti di angka 4. Alea menggerakkan bidaknya dengan penuh keyakinan, tapi sayang bidaknya malah mendarat di kepala ular besar yang langsung menelannya. Oh, sompret, enggak, ini pasti gue salah lihat. Keluh Alea. Faye dan Alice bersorak, turun sampai bawah. Mereka tertawa sambil menunjuk bidak Alea yang melorot jauh. Alice menepuk pundaknya. Udahlah, Le, emang takdir udah memilih. Lo harus masak pagi ini buat kita. Gue nggak setuju, ini kecurangan. Dadu gue mungkin berat sebelah. Protes Alea, matanya membelalak. Mana ada dadu berat sebelah, somplak. Emang lo kalah? Udah buruan masak sana, sahut Faye. Alea menggaruk tengkuknya. Gue gak mau Gak bisa, apa aja deh asal jangan masak. Alea bernegosiasi. Yeay, gak bisa, kan dari awal kita emang udah perjanjian, udah sana. Alice cekikikan. Cak, iya. Alea berdiri dari duduknya, dan kini ia berdiri di depan wajan dengan wajah masam. Kenapa gue harus kalah sih? Kenapa gue mesti setuju kalau hukumannya masak? Gumamnya, memukul wajan pelan dengan spatula. Alea, anggap aja lo sekarang lagi dalam masa percobaan, ledek Alice. Masa percobaan apa maksud lo? Ya masa percobaan jadi emak-emak, anjir, sahut Faye sambil tertawa lepas. Dasar lo ya. Udah nih makan masakan bikinan gue. Alea membawa semangkuk sup dengan sepiring telur ceplok. Widih, udah mateng aja. Kok gue liatnya aneh ya? Faye agak curiga. Udah makan aja dulu, baca doa dulu jangan lupa. Jadi kalau bangun kita ada di surga, bukan neraka, celetuk Alice. Lo pikir gue masak racun? Geram Alea, yang membuat para sahabatnya tertawa. Alice dan Faye mulai mencicipi makanan itu, seketika mata mereka membulat saat makanan itu masuk ke mulut. Apaan nih? Pekik Alice. Faye menyorongkan piring ke depan. Lea, apaan sih ini? Makanan apa pelajaran hidup? Getir amat. Nih, sumpah ini tuh rasanya kayak apa ya? Ancur banget dah, ejek Alice lagi. Alea bertolak pinggang. Lo semua nggak ngerti seni masakan inovatif. Faye tertawa keras. Inovatif? Lia bener inovatif emang, lo gak salah. Inovatif antara getir, asin, pahit kayak hidupnya si Agus, celetuk Faye lagi. Alice dan Faye tertawa keras, tapi Alea nampak cemberut dan sedih. Alea mendekat, matanya berkaca-kaca. Sumpah ya, kalian jahat banget. Gue kan udah usaha, tahu. Faye dan Alice langsung terdiam sebentar, merasa sedikit bersalah, tapi itu tidak bertahan lama. Mereka kembali saling pandang dan kembali tertawa lebih keras. Hahaha, sumpah muka lo kocak banget, Alea. Gak dapat sarapan enak, tapi dapat muka kocak lo gue jadi kenyang, tahu, ledek Faye lagi. Awas lo ya, Faye. Gue rekam nih tawa lo mangap lebar banget. Alea mengambil ponselnya, tapi tiba-tiba, suara pintu depan diketuk. Suara yang khas terdengar dari balik pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak suara Jay ya? Tanya Alice. Faye dan Alea mengangguk. Kayaknya sih iya. Tawa dua gadis itu berubah menjadi ejekan berbisik penuh konspirasi. Faye berbisik ke Alice, suruh dia cobain masakan Alea.
Biar dia juga tahu rasanya penderitaan. Alea mendengus kesal. Yuh, resek lu pada ya. Alea membuka pintu dengan sedikit kasar, menatap sosok Jay yang berdiri santai di depan rumahnya. Pemuda itu tersenyum kecil, tangannya masuk ke saku celana seperti biasa. Ngapain lu pagi-pagi gini? Alea langsung bertanya tanpa basa-basi, nada suaranya masih menyisakan kekesalan karena hukuman masak yang baru saja ia jalani. Jay melongok arlojinya dengan ekspresi tenang. Pagi, ini udah jam 7 Iho, bukan pagi-pagi banget juga kali. Gue cuma mau tanya soal laporan yang 2 hari lalu itu. Udah ada kabar baru dari polisi. Alea menyandarkan tubuh ke kusen pintu, menghela napas panjang. Katanya sih hari ini mereka bakal kasih update terbaru, coba aja nanti. Gitu ya. Bang Aldi gimana? Masih sibuk di kantor? Lanjut Jay. Alea menggeleng. Kemarin sih dia enggak datang, dia lagi ke kota ambil tagihan panen warga. Paling hari ini dia datang lagi ke kantor. Namun saat mereka sedang saling berbicara, Faye tiba-tiba muncul di belakang Alea dengan senyum lebar penuh keisengan. Jay, sini deh masuk dulu. Alea baru aja masak buat kita. Harus banget lo cobain. Jay mengerutkan kening dan melirik ke arah Alea yang langsung menggeleng kuat-kuat. Lo masak? Tanya Jay curiga. Jangan dengerin mereka. Alea memperingatkan. Udah gak apa-apa, udah ayo jangan malu-malu, sahut Faye sambil menarik tangan Jay masuk ke dalam. Jangan maksa dong. Protes Alea, tapi Jay sudah duduk di kursi makan. Alice yang ingin ikut jahil, segera menuangkan sup ke dalam piring, menambahkan telur ceplok di atasnya. Ayo silahkan dicobain, pinta Alice. Alea mengangkat tangan seolah hendak menghentikan mereka. Gue peringatkan, jangan makan itu, Jay. Gue beneran kali ini. Emang kenapa sih? Tanya Jay. Itu gak enak, Jay. Jangan sampai abis makan itu lo malah jadi ngeledek gue sama kayak mereka. Keluh Alea, tapi seolah Jay tidak mendengarkan. Jay mengambil sendok, memutar-mutar isi mangkuk, lalu menatap Alea dengan tatapan jahil. Gue nyobain dikit aja, tenang. Kalian resek banget dah, sumpah. Alea menggigit bibir, menunggu. Sementara Faye dan Alice menyeringai penuh harap, kalau Jay akan bergabung dengan mereka untuk meledek anak manja itu. Jay akhirnya mencicipi 1 sendok sup dan mengunyah perlahan. Suasana berubah hening. Dia menelan pelan, lalu menghela napas. Gimana? Tanya Faye, nyaris melompat. Jay menatap Alea serius. Jujur, Alea memasang wajah pasrah. Serah lo aja pada. Rasanya, nggak seburuk yang mereka bilang kok. Faye dan Alice terkejut mendengar pengakuan Jay, mereka berdua tercekat dan saling menatap. Jay melanjutkan, tapi juga, nggak sebagus yang aku harapkan. Kalau aku makan ini tiap hari, mungkin aku bakal punya dokter langganan, jawab Jay dengan nada tenang. Alea menatapnya dengan melotot, setengah marah, tapi juga terkikik. Lo juga ngejek gue, Jay. Jay menyeringai lebar. Enggak, gue cuma bilang fakta. Alea mengambil serbet dan melemparnya ke arah Jay yang tertawa kecil. Faye dan Alice terguling ke kursi sambil terbahak. Dia satu tim sama kita, anjir. Bahasanya doang yang agak slow, pekik Faye, sambil tertawa terbahak. Alea ikut tertawa, tapi gaya bahasa Jay untuk mengejeknya memang tidak terlalu buruk. Awas ya kalian, kasih gue waktu 3 hari. Pokoknya sebelum kalian pulang ke kota, gue bakalan masak makanan enak buat kalian. Tantang Alea. Faye merangkul pundak Alea. Kita bercanda doang, anjir. Lo gak usah baper gitu kali. Tahu nih, baper banget. Lo bisa masak apa enggak kita gak peduli kali, Alice menimpali. Jay ikut tertawa melihat mereka. Tapi ngomong-ngomong, selama ini kan kamu tinggal sendiri nih. Otomatis kamu masakan, rasanya gimana tuh? Alea mengerling malas. Enggak perlu ditanya itu mah, Jay. Rahasia perusahaan. Polisi datang sekitar pukul 14 siang ke kantor pengelola Tata Gria Asri. Viola segera menyambut mereka di ruang tamu dengan senyuman yang penuh harap, sementara Alea mengikuti di belakangnya. Selamat siang, Pak, sapa Viola ramah sambil mempersilakan para polisi duduk. Selamat siang, Bu, balas salah satu dari mereka, seorang pria berperawakan tegap dengan pandangan serius. Viola duduk di kursi sebelah Alea, lalu bertanya langsung, gimana dengan perkembangan penyelidikan?
Apa sudah ada kemajuan soal pencurian massal dan orang yang tertangkap di CCTV? Polisi itu menarik napas pendek sebelum menjawab, kami sudah melakukan penggerebekan di base camp geng motor yang dicurigai terlibat dalam kasus ini. Sayangnya, motor dengan ciri-ciri yang sama tidak ditemukan di tempat tersebut. Viola mengernyitkan alis. Jadi, tidak ada bukti yang bisa menghubungkan mereka dengan pencurian di sini. Kami menemukan beberapa barang mencurigakan, tapi belum cukup bukti yang bisa langsung menjerat mereka sebagai pelaku pencurian besar ini. Penyelidikan kami masih berlangsung. Alea, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Pak, kalian yakin mereka nggak mindahin motornya ke tempat lain? Maksudku, kalau mereka tahu bakal digerebek, mereka pasti udah siap-siap buat sembunyikan bukti. Polisi itu mengangguk pelan, menghargai spekulasi Alea. Itu salah satu kemungkinan yang kami pertimbangkan. Tapi kami butuh lebih dari sekadar dugaan untuk melakukan penggeledahan lanjutan. Kami juga sedang memantau pergerakan mereka. Kalau begitu, apa langkah selanjutnya, Pak? Soalnya warga di sini mulai cemas, dan kami juga nggak bisa terus-terusan was-was begini. Berita ini semakin meluas hingga sampai ke beberapa klien kami. Viola setengah mendesak. Kami sedang bekerja sama dengan kepolisian kota untuk melacak jejak para pelaku. Selain itu, kami memperluas pengawasan terhadap jaringan penjualan barang curian yang bisa saja terkait dengan kasus ini. Bila ada perkembangan signifikan, kami akan langsung mengabari Anda segera. Alea mengangguk kecil, pikirannya masih bergulir. Tapi kami mohon untuk benar-benar serius ya, Pak. Karena ini bukan cuma soal pencurian aja, tapi cara mereka masuk wilayah ini cukup mengerikan, Pak. Para warga semakin takut setiap malam. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Baik, Pak, kami paham. Kalau gitu kami minta data tambahan yang kami minta kemarin, Bu. Kami juga akan memeriksa semua orang yang tinggal di sini, tidak akan memberikan celah bagi mata-mata yang mungkin terlibat, pinta polisi itu. Alea memberikan setumpuk dokumen. Ini Pak, udah saya siapkan. Salah satu mereka membuka dokumen itu, memperhatikan data penduduk di perumahan itu dan peta perumahan untuk menempelkan CCTV tersembunyi. Baik, ini udah cukup. Kalau gitu kami permisi. Silahkan, Pak. Viola menghela napas meski tetap menyimpan rasa khawatir. Setelah para polisi pamit dan meninggalkan kantor, suasana menjadi lebih tenang. Viola menatap Alea dengan senyum tipis. Napa lo, Kak? Tanya Alea. Lo udah mulai gede ya? Gue suka lihat lo kalau lagi serius kayak tadi, ujar Viola sambil menyenggol bahu Alea. Alea menyeringai. Iya iyalah. Gue ini aset penting tahu. Calon manajer Aditama nih. Viola tertawa kecil. Yakin lo mau pindah ke Aditama? Lah, napa nanya gitu, Kak? Mama, nenek, temen-temen gue di sono. Gue juga mau di sono lah, tegas Alea. Ya udah iya, kalau gitu lo kerja yang benar, biar masuk nominasi. Iya Kak, ini Uwe lagi belajar. Sore harinya, seperti biasanya Jay menjemput Alea ke Tata Gria Asri. Gadis bertubuh mungil ini berpamitan kepada kakaknya sebelum naik ke atas motor. Duluan ya, Kak, hati-hati. Viola melambai sampai mereka menghilang di tikungan. Angin sore yang bertiup lembut, membuat suasana semakin hening di antara mereka. Tidak obrolan apapun, Jay dan Alea seperti sedang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Iya, gimana tadi? Polisi beneran datang? Tanya Jay memecah keheningan. Alea mengangguk dan menjelaskan apa yang polisi itu bilang. Ya gitu kira-kira, Jay. Intinya polisi belum bisa ngebuktiin kalau motor yang dipakai sama temennya Devan adalah motor yang sama dengan yang terekam di CCTV. Kita juga emang nggak bisa memastikan, karena nggak lihat plat nomornya sih. Alea menepuk pundak Jay. Bukan salah lo kali, Jay. Siapa yang ngangka kalau motor itu bakalan sama, atau mungkin kita juga emang salah lihat kali. Lo tenang aja, polisi masih nyelidikin kasus ini kok. Iya, semoga aja cepat ketahuan ya. Kasian Kak Viola lagi hamil, takut kepikiran masalah ini. Yuh, Kak Viola itu kuat, Jay. Dia mah lain sama gue, sahut Alea membuat Jay tertawa. Iya kalau kamu galak doang, tapi cengeng, cibir Jay. Jangan mulai deh, gue lagi gak mau berantem nih. Ting,
Tiba-tiba suara notifikasi di ponsel Alea terdengar. Gadis ini langsung memeriksa ponselnya, dan terlihat sebuah pesan WhatsApp yang dikirim oleh sebuah nomor baru. Alea memeriksa video itu, seketika matanya membulat. "Jay, ini kan, ada apa, Le?" tanya Jay. "Ini motor-motor warga di Gang Cempaka kan? Mana?" Jay langsung menghentikan motornya dan mengambil handphone Alea. Tidak ada teks, hanya sebuah ikon video kecil dengan label One Time View. Gumamnya pelan, alisnya sedikit terangkat. Dia menekan video tersebut, tapi tidak ada opsi untuk memutar ulang. Layar berubah menjadi pesan, "This video can no longer be viewed." Jay menggeleng pelan. Video ini cuma bisa dilihat sekali. Langsung hilang. Alea mendekat. "Hah, seriusan? Jadi lo nggak bisa lihat ulang? Nggak bisa screenshot?" Jay mengeleng. "Nggak bisa. Sekali tayang langsung selesai. Emang tadi kamu lihat apa di video ini?" Bersambung. Nantikan keseruannya di bab selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share dan komen. Terima kasih.